Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara Waalaikumsalam saya warahmatullahi baik wabarakatuh. di Kuala Lumpur dan juga di Lampung. Terima kasih Dr. Syafrimen telah bergabung malam hari ini. Begitu pula Gita. Saya kenalkan ini Dr. Syafrimen, salah satu alumni terbaik Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Dr. Syafrimen, ini ada Gita, sementara menerima beasiswa dari MTP. Nanti beliau yang akan menjelaskan lebih detail bagaimana beasiswanya. Namun sekarang menjadi warga UKM. Mudah-mudahan segera bisa bergabung menjadi alumni UKM dan kita bisa bersua di perhimpunan alumni UKM. Bapak Ibu, malam hari ini secara khusus kita akan diskusi terkait belajar di UKM dan mohon izin kita relay melalui teman-teman mahasiswa lintas perguruan tinggi baik di Maros maupun di Makassar. Dan insya Allah 27 Oktober yang dekat ini kita akan melaksanakan student mobility di Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dan salah satu destinasinya adalah Universiti Kebangsaan Malaysia. Mudah-mudahan kita di masa itu bisa menerima kita. Saya baru dapat konfirmasi dari Fakulti Pendidikan UKM, Prof. Mahzan akan menerima kita di tanggal 4 November, insya Allah. Sepanjang hari kita berada di UKM dan mudah-mudahan kita bisa bersama dengan teman-teman dari Indonesia saat itu. Sejauh ini yang ada tiketnya 44 orang, namun ada yang sementara pemesanan kurang lebih 9, jadi mungkin sekitar 54 ke 55 orang dari Indonesia lintas pulau yang akan berangkat ke Singapura, Malaysia, dan Thailand. Mengawali diskusi kita malam hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari mahasiswa, mari kita awali Halo, dengan Assalamualaikum, Bro. baca Ah, basmalah. suaranya putus. Suaranya sudah terdengar kembali? Sudah, sekarang Ya. sudah. Nah, mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Bapak Ibu, kita bertiga, saya, Pak Syafrimen, dan juga Gita, kita berada di fakulti yang sama, Fakulti Pendidikan UKM, dan kalaupun di tempat lain, biasanya pendidikan bahasa Arab itu berada di Fakulti Studi Islam, khusus di UKM itu pendidikan bahasa Arab berada di Fakulti Pendidikan, disebut dengan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab. Dan ini salah satu yang terbaik lah di dunia, bahkan masuk 50 besar peringkat QS ranking khusus untuk subjek Fakulti Pendidikan. Mengawali diskusi kita ada Bapak Dr. Syafrimen Syafril yang akan memberikan gambaran seperti apa UKM, seperti apa belajar di sana, terutama master dan PhD, dan begitu pula juga mohon Dr. Syafrimen share kepada kita seperti apa ketika kemudian kita itu belajar di UKM dan ada kesempatan untuk menjadi research assistant, dan Dr. Syafrimen di masa itu turut dalam MEKI, Malaysian Inventory on Malaysian Emotional Quotient Inventory. Nanti kalau keliru Dr. Syafrimen yang akan mengoreksi. Silakan Dr. Syafrimen dengan ucapan terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dr. Ismail yang saya hormati, sahabat saya luar biasa. Eh, Jam terbangnya luar biasa Dr. Ismail ini. Mbak Gita, Mbak Gita sekarang lagi PhD apa master ya? Masih master, Pak. Masih master, Iya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mbak Gita di jurusan apa, Mbak Gita? psikologi pendidikan. Oh, sama ya, psikologi pendidikan. Sama, Pak. Masya Allah. Jarang soalnya psikologi pendidikan. Jarang jumpa. Iya, Baru benar. kita sendiri. Ya, oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain amma ba'du. Eh, Sebelum jadi co-host ya, Data ya. Siap, saya jadikan. Oke. Eh, Dr. Ismail yang saya hormati, Mbak Gita dan Bapak Ibu Silakan, semuanya. Dr. Sudah. Oke.
Eh, Oke. Baik, terima kasih dokter. Begitu flyers yang dokter berikan kemarin itu, saya sempat berbincang dengan Prof. Norazah, dokter, kemarin terkait dengan diskusi kita pada malam hari ini. Jadi saya coba ber-WhatsApp dengan Prof. Norazah, Timbalan Naib Chancellor untuk International Relationship ya beliau hari ini. Prof. Norazah waktu kami dengan Dr. Ismail kuliah dulu, beliau masih sebagai pensyarah biasa waktu itu. Kemudian beliau pernah menjadi timbalan dekan di Fakulti Pendidikan, timbalan dekan bidang akademik. Habis itu beliau pernah menjadi dekan ya di Fakulti Pendidikan, dan hari ini beliau diamanahkan sebagai Naib Chancellor Hubungan Internasional kalau tidak silap ya, Dr. Ismail. Nah, begitu flyers yang dibuat oleh Dr. Ismail itu. Nah, saya coba berbincang dengan beliau bahwa pada malam hari ini kami akan berbincang dan berdiskusi terkait dengan scholarship yang ada di UKM hari ini. Khawatir saya tersilap dalam menyampaikan maklumat ya, informasi. Kemudian saya disambungkan dengan sekejap namanya Prof. Madia. Nah, sekejap ya. Saya disambungkan dengan Prof. Latif ya, PM Latif ya. PM Latif ini adalah yang beliau menyebutnya dengan Global UKM ya, Prof. Latif. Kemudian dari Prof. Latif saya juga dikonekkan dengan staf beliau, namanya sebentar, namanya Encik Maget ya, Encik Megat ya, namanya Encik Megat ya, untuk hubungan internasional ya, terkait dengan beasiswa ya. Jadi kalau hari ini sepertinya beasiswa yang ada di UKM itu, nah itu hampir sama dengan beasiswa yang ada di zaman kami dulu kuliah dengan Dr. Ismail. Dr. Ismail juga dulu sebagai RA, Research Assistantnya Prof. Dr. Maimun waktu itu Dr. Maimun. Waktu masters itu saya juga bekerja sebagai RA-nya Prof. Nuriyah Muhammad Ishak. Sekarang mungkin tidak ada lagi kita. Beliau sudah pensiun sekarang. Beliau sekarang berada di di Yayasan Pahang. Beliau salah seorang pimpinan sekarang di Yayasan Pahang. Nah dulu beliau waktu kami kuliah dulu bersama dengan Dr. Ismail, beliau itu sebagai timbalan dekan Prasiswazah ya. Waktu itu Prof. Nuria. Beliau orang pertama waktu itu yang mendapatkan grant research kategori sains sosial yang jumlahnya agak besar. Waktu itu sekitar 200.000 ya, 200.000 ringgit waktu itu. Grant research-nya itu untuk 2 years ya, 2 tahun. Jadi waktu itu kami bekerja dengan Prof. Nuriyah itu ada 3 orang, master student ada 3 orang, kemudian PhD student ada 1 orang. Dan hari ini PhD student beliau itu sudah mendapat profesor di University Teknologi Malaka ya, UTEM. Namanya Prof. Syed Najmuddin Syed Hasan. Jadi kalau kita cari disertasinya, tesis beliau, nah itu beliau mengkaji tentang emotional intelligence atau EQ ya di kalangan guru-guru Mahra ya, di Maktab Rendah Sains Mahra. Nah waktu itu riset besarnya Prof. Nuriyah itu adalah terkait dengan pembinaan instrumen EQ. Itu tadi yang disebut oleh Dr. Ismail dengan MEKI atau IKEM ya, Inventory Kepintaran Emosi Malaysia, atau MEKI, Malaysian Emotional Question Inventory. Nah dulu saya sebenarnya di bawah bimbingan Dr. Ruslin ya, Dr. Ruslin Amir. Hari ini sudah PM Ruslin Amir. Mungkin kita masih jumpa dengan PM Ruslin Amir. Tak jumpa lagi ya? Udah jumpa lagi. Oke, nah berarti sekarang sudah yang muda-muda semuanya. Yang lama-lama berarti sudah tidak ada. Nah itu saya bekerja sebagai riset asistennya Prof. Nuriyah.
Jadi luar biasa pengalaman waktu itu. Alhamdulillah saya ada rezeki waktu itu berpengalaman mendalami tentang riset metodologi melalui pekerja riset itu secara real ya di lapangan, baik riset secara kuantitatif maupun kualitatif sampai ke proses menganalisis data. Itu kita pelajari dari riset itu selama 2 tahun ya. Jadi hari ini saya tanya dengan Prof apa tadi? Ya, saya tanya dengan pihak UKM hari ini. Rupanya RA itu masih ada, research assistant itu masih ada. Memang apa namanya? Untuk persyaratan kita mendapatkan RA itu biasanya kita diminta untuk melakukan research yang lebih kurang sama dengan riset besar yang dilakukan oleh pensyarah itu. Ya, jadi kalau dulu Prof Nuria membuat riset tentang emotional intelligence ya untuk melahirkan MECI tadi, Malaysian Emotional Intelligence Inventory. Nah, itu alhamdulillah hasil riset itu telah menghasilkan MECI namanya, dan itu kita mendapatkan satu terbaik di peringkat nasional waktu itu di tahun 2003 dan juga 2004. Kemudian kita mendapat kategori terbaik hasil riset produk sains sosial itu di SUL di tahun 2004 juga. Kemudian kita juga mendapat riset terbaik waktu itu di Geneva ya di tahun 2000 di tahun yang sama di tahun 2004. Nah, itu adalah proyek dari riset yang kami lakukan bersama-sama. Ada 4 orang RA di situ, riset asisten, 3 master student dan 1 PhD student, dan ada 10 pensyarah yang terlibat di situ di dalam tim riset itu. Sepertinya orang-orangnya sekarang yang tinggal itu mungkin kalau masih ada Prof Nurzaini Zaman, Nurzaini Azman, kalau masih ada di fakulti hari ini ya. Beliau itu dari TESOL. Kemudian PM Melor kalau masih ada ya, Prof Melor itu tim kami dulu riset ya. Yang lain-lain mungkin sudah pada bersarah semuanya ya. Nah, nanti kalau ketemu dengan beliau, salam untuk beliau semuanya ya, Mbak Gita. Nah, itu terkait dengan riset asisten ya. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan riset asisten ini? Nah, riset asisten ini yang pertama kita harus melakukan riset yang lebih kurang sama atau yang matching dengan grant riset besar yang ada dengan dosen itu. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kalau dulu membuat apa? Nah, saya dulu melakukan riset terkait dengan kepintaran emosi guru-guru sekolah menengah zon tengah semenanjung Malaysia. Itu dulu riset master saya dulu. Zon tengah itu data saya kumpulkan guru-guru sekolah menengah. Sekolah menengah itu kita ambil waktu itu Selangor, Negeri Sembilan, Melaka. Yang saya ambil itu kita sebut sebagai zon tengah ya. Jadi kalau Mbak Gita baca tesis itu masih ada mungkin di Pusat Sumber Fakulti Pendidikan. Kemudian untuk PhD-nya saya coba waktu itu mengapply yang namanya ini ya, Skim Zamalah ya. Untuk S3 itu saya coba apply Skim Zamalah ya. Waktu itu selesai S2 saya ditanya oleh Prof Nuria Shafriman, you nak balik ke Indonesia atau nak terus buat PhD? Ditanya oleh Prof Nuria waktu itu. Saya jawab, saya kalau sekiranya masih ada belajar sesudah PhD, saya masih mau belajar ya. Nah, makanya oleh dari itu saya ditawarkan waktu itu beasiswa namanya Skim Zamalah di tahun 2005 ya. Saya penerima Skim Zamalah itu di tahun 2005 sampai selesai 3 tahun ya dikasih Zamalah itu. Nah, Zamalah ini pekerjaannya waktu itu kita ada kontrak ya setiap semester, every semester kita every year kita every semester bukan every year ya. Every semester kita renew kontraknya itu untuk mendapatkan skim
Zamalah ya. Ini saya tadi dapat info dari PM ini yang diberikan oleh Prof. Nuraza. Nah, ini masih ada rupanya hari ini Dr. Ismail yang disebut dengan skim Zamalah. Ya, rupanya ini dulu itu ditawarkan untuk orang tempatan dan juga foreign student. Rupanya hari ini hanya ditawarkan kepada untuk warga negara saja for masters ya. Untuk PhD itu ada ditawarkan untuk warga negara dan bukan warga negara. Bentuk moodnya adalah apa namanya research only ya atau sepenuh masa. Nah ini sepertinya masih ada untuk yang bisa di-apply ya. Nah bedanya antara RE dengan skim Zamalah ini, kalau RE itu, nah itu kita uang pengajian masih bayar sendiri ya, masih bayar sendiri. Sementara kalau skim Zamalah ini, nah ini kita untuk apa namanya untuk tuition fees itu sudah dibayarkan sepenuhnya oleh UKM selama 6 semester untuk masters. Nah kalau terlewat dari itu kita terpaksa bayar sendiri ya. UKM tidak akan menanggung lagi gitu. Dulu apanya juga cukup ketat sepertinya dulu untuk mendapatkan itu. Kalau zaman saya dulu itu nilai mastersnya minimum 3,5. Saya tidak tahu dulu saya persyaratan itu betul-betul masters itu dapat nilainya itu 3,50. Persyaratan minimum saja. Jadi waktu itu penerimanya itu ada 2 orang waktu itu di Fakulti Pendidikan. Di zaman saya itu satu orangnya itu adalah, saya masih ingat nama teman saya itu Cina ya, Cina T namanya. T itu dapat 1 orang dan saya 1 orang dari Indonesia, jadi berdua. Dan kedua-duanya yang dapat itu di bawah bimbingan Prof. Nuriyah Muhammad Ishaq. Jadi dan Prof. Nuriyah semua gitu untuk skim. Karena juga lumayan ketat persaingannya itu untuk mendapatkan beasiswa tersebut ya. Nah itu di antara apa namanya dua-dua itu pernah saya lalui ya, yang berpengalaman research assistant saya lakukan ketika saya dapat ketika saya kuliah S2 ataupun masters, dan skim Zamalah itu saya dapatkan ketika saya melakukan perkuliahan di tingkat PhD. Nah itu yang pertama mungkin ya, yang mungkin akan kita lebih banyak bincang. Kemudian yang kedua, saya tadi juga dimaklumkan oleh pihak UKM ya beberapa hari ini selain dari scholarship yang tadi itu RE dan juga ini dan juga skim Zamalah, dan hari ini juga ada bentuknya zakat ya. Zakat itu bisa dimohon. Kakak saya sendiri kemarin juga pernah mendapatkan zakat ini, Dr. Ismail, Bang Ibdal Satar, beliau di Fusel di bawah bimbingan Prof. Wan Ramli Wan Daud. Wan Ramli Wan Daud itu salah seorang saintis dunia dari UKM. Beliau itu pendiri dari Surya ya, Institut Surya yang ada di bawah Library Perpustakaan Tun Sri Lanang, itu ada Institut Surya. Nah itu pendirinya adalah Prof. Wan Ramli Wan Daud. Nah itu salah seorang pembimbing, salah seorang student beliau, kakak saya sendiri Ibdal Satar, sekarang berada di Universitas Ahmad Dahlan di Jogja dalam bidang teknik kimia kalau kita di Indonesia menyebutnya itu. Nah beliau pernah mendapatkan zakat Selangor ya, beasiswa dalam bentuk bukan bentuk beasiswa sebenarnya. Ini disebut dengan bantuan derma siswa perguruan tinggi istilahnya itu ya. Ininya nanti bisa di search di laman UKM ya, macam-macam bentuknya ada, itu tinggal di search ya.
Kemudian ini bentuknya State Government Scholarship juga ada bentuknya ini. Kemudian ada scholarship yang lain ya, yang bisa nanti di search. Ini saya tidak seberapa paham ya yang ini, mungkin nanti bisa di search bentuk-bentuk beasiswanya. Dan ini beasiswa yang tersedia hari ini yang di search tadi oleh timnya Prof. Nuraza, Dr. Ismail. Mungkin itu dulu, Dokter, hantaran dari saya. Mungkin kita nanti akan lebih banyak berbincang dan berdiskusi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Syafrimen atas beberapa updating terkait dengan beasiswa yang memungkinkan kita akses ke University Kebangsaan Malaysia. Ada dua orang yang saya kenal terakhir ini. Yang pertama adalah ada Gita, yang kedua adalah Ahsan. Ahsan di program PhD, sementara Gita di program master. Itu adalah beasiswa dari kementerian melalui program MTPC atau MTP ya. Nanti Gita yang akan share kepada kita. Yang kedua juga kita perlukan sharing dari Gita kira-kira dalam rangka mempersiapkan beasiswa itu apa saja yang dilakukan. Ya, sebab suatu waktu saya kemudian memerlukan publikasi artikel ke satu conference dan saya meminta tolong Gita yang presentasi dan sebagainya. Maka saya menduga, ini dugaan saya saja, bahwa boleh jadi untuk mendapatkan sebuah beasiswa itu kita perlu ada profil akademik, ada presentasi atau ada makalah dan sebagainya yang pernah kita lakukan di masa lalu, sehingga kemudian meyakinkan pihak pemberi beasiswa bahwa kita ini the right person, orang yang tepat untuk mendapatkan beasiswa. Ya, selanjutnya kami mohonkan kesediaan Gita untuk paling tidak sharing kepada teman-teman mahasiswa baik yang ada di Maros maupun di Makassar terkait seperti apa persiapan-persiapan dalam mendapatkan sebuah beasiswa. Dengan ucapan terima kasih, saya persilahkan ke Gita. Baik, terima kasih banyak Dr. Ismail. Suara saya jelas ya, Dokter? Iya, alhamdulillah suaranya clean and clear sampai di sini. Oke, thank you. Soalnya di sini lagi hujan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dr. Ismail dan Dr. Syafrimen. Alhamdulillah suatu kehormatan saya sebagai student magister di UKM bisa sharing bersama-sama dengan Dr. yang sudah alumni di UKM. Sebelumnya mohon izin saya akan share screen. Oke. Jadi, sebentar ya. Saya akan coba present. Apakah sudah terlihat? Sebentar. Belum bisa ya. Terputus lagi kita, tadi sudah ada, tapi terputus. Silakan di-share ulang. Oke, baik. Sebentar. Saya akan coba sekali lagi ya. Oke. Ya, sudah terlihat how to get scholarship in Malaysia. Iya, betul. Jadi gimana sih caranya dapat scholarship di Malaysia? Sebetulnya kalau untuk di Malaysia untuk postgraduate yang paling famous itu ada dua. Tapi sebelum saya menceritakan itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gita Tamalia, saat ini pelajar magister di Universiti Kebangsaan Malaysia, program Psikologi Pendidikan. Saat ini juga saya aktif sebagai founder dari Ayam Mengajar Indonesia, juga salah satu ketua departemen di intelektual PPI UKM Malaysia dan juga wakil ketua 2 Departemen Pendidikan PPI Malaysia. Nah, jadi sebetulnya beasiswa saya ini MTCP belum banyak yang tahu. Saat ini di Malaysia itu lebih terkenal dengan Malaysia International Scholarship atau biasa kita sebut dengan MIS. Apa sih bedanya MIS dengan MTCP?
Jadi kalau MIS ini hanya disokong oleh Ministry of Higher Education di Malaysia atau juga Kementerian Pendidikan Tinggi. Tetapi jika MTCP ini, Malaysian Technical Cooperation Program, itu ada dua kementerian yang menaungi. Yang pertama adalah Ministry of Higher Education, juga bekerja sama dengan Ministry of Foreign Affairs. Jadi memang tujuannya adalah untuk diplomasi negara Malaysia dengan negara-negara lain. Seperti itu. Lalu bagaimana caranya mendapatkan ini? Itu hanya untuk student di master yang memang full time. Kalau misalkan MIS, jika program MIS memang hanya untuk master dan juga PhD. Tapi kalau misalkan MTCP program, beasiswa ini full time master student gitu. Dan setiap tahun application deadline juga berubah. Jadi ada di website, kita bisa lihat sama-sama di sini bahwa setiap aplikasi yang ada kita harus submit via online di beasiswa.mohe.gov.myinterindex.php. Di sini apa aja sih dokumennya? Pertama ada application form seperti data diri, lalu juga kalau MTCP diwajibkan memiliki application form dan admission offer letter. Biasa juga kita sebut letter of acceptance. Jadi memang kalau MTCP ini kita harus udah terdaftar menjadi student di beberapa universitas yang ada di Malaysia. Nanti saya akan share. Selanjutnya ada letter of Prosesi Pang ini mungkin 3 hal yang harus dilakukan dalam 2 hari ini. Sosialisasi lewat media sosial, 1, terus siapa Iya, Pak? narahubung Sorry. pendaftaran. Iya, dokter? Ya, silakan lanjut. Oh, oke. Oke, selanjutnya ada letter of recommendation. Waktu itu saya minta dari dosen pembimbing waktu S1 dan juga praktisi. Praktisinya adalah founder saya di Ayo Mengajar Indonesia. Jadi ilmu yang saya dapatkan di kampus, saya aplikasikan juga di masyarakat. Selanjutnya ada statement of intent, ini seperti motlet, dan certified copy academic transcript. Seperti biasa ijazah dan juga IPK kita sewaktu S1. Ada CV dan yang paling utama adalah ada harus sertifikat English. Ini bisa dalam bentuk TOEFL, IELTS, dan juga MUET sih bagusnya. Paspor kita juga harus minimum 18 bulan karena memang kita akan stay di Malaysia dalam waktu yang lama. Lalu ada medical examination report atau kita sering sebut dengan medical check up, dan yang terakhir diwajibkan sudah vaksin COVID-19. Dulu tuh at least 2, tapi sekarang itu 3 sampai ke booster. Selanjutnya di MTCP ini tidak boleh melebihi dari usia 45 tahun. Dan ketika S1 kita diwajibkan minimal sama seperti yang Dr. Syafriman juga di beasiswanya atau program yang di UKM itu kita harus memiliki CGPA minimal 3.5 ataupun lebih. Dan kita juga harus punya sertifikat yang resmi untuk TOEFL ataupun IELTS. Di sini ada keterangannya seperti skor minimal 6, lalu juga kita harus sehat, mendapatkan report nih dari dokter gitu. Dan juga full time study for postgraduate, tapi memang hanya untuk master student. Nah, di sini ada list universitinya ada banyak 23. Jadi untuk teman-teman yang ingin mencoba beasiswa, menurutku amat sangat disarankan boleh pilih dari beberapa kampus karena memang ada case seperti temanku kayak sudah coba tes di UKM tapi belum masuk. Nah, kita juga bisa di universitas-universitas lain gitu. Kalau untuk case kita alhamdulillah sekali coba di UKM memang langsung lulus, kebetulan sudah dapat LOA dari tahun 2020 dan menunggu dalam waktu 1 tahun mencari beasiswa yang bisa mendukung kuliah di Malaysia, dan ternyata MTCP ini jawabannya. Selanjutnya benefitnya apa saja sih? Nah, ini benefitnya sebetulnya beda dari angkatan atau batch kita. Untuk di tahun 2022 itu sangat luar biasa ya. Ini jauh lebih banyak. Ini memang mereka lebih banyak. Per bulan kita mendapatkan Rp3.500. Menurut kita ini sangat cukup yang sudah include dari cost living allowance, book, tools, host rentals. Teman-teman bisa lihat di sini. Sampai kita juga ada insurance medical, dan terbaiknya adalah kita mendapatkan tiket berangkat 1 kali dan pulang 1 kali gitu. Dan ini betul-betul cover banget. Cuma kalau untuk case tahun kita yang di tahun 2021 ini berbeda sistem. Kalau punya kita itu dipisah. Jadi memang kayak living allowance-nya berapa, book allowance-nya per tahun berapa, terus
tools allowance-nya berapa, nominalnya tidak sebanyak tahun 2021. Mudah-mudahan di 2022 sorry. Mudah-mudahan di tahun 2023 nanti teman-teman yang memang mau apply itu bisa jadi allowance-nya bisa lebih naik lagi gitu karena setiap tahun pengeluaran terus meningkat. Nah, di sini kayak areas of study-nya ada apa aja tuh ada banyak banget. Science, economics, social science, information, international relation, agriculture, dan juga education. Sebetulnya di tahun 2021 juga education tuh belum ada, tapi waktu itu kita kayak nothing tulus, bismillah mau coba aja dan alhamdulillah lolos. Dari pemberkasan, setelah itu kita ada interview. Interviewnya ini terdiri dari 4 reviewer, ada 3 profesor ataupun dokter dari beberapa university di Malaysia, dan itu bersifat random, jadi kita nggak bisa tahu kita akan dapat profesor dari mana sih kayak gitu. Satu lagi adalah orang kementerian dari Ministry of Foreign Affairs yang memang PIC dari program MTCP tersebut. Jadi pengetahuan kita mengenai diplomasi pun ditanyakan. Jadi memang sebaiknya teman-teman juga mempelajari apa sih manfaat ketika kedua negara ini saling memberi bantuan atau apa program yang membuat ini menjadi bagus untuk kedua negara seperti itu, dan itu ada di websitenya, jadi kita bisa baca karena di situ sumbernya sangat jelas. Nah, selection kriterianya ini memang mereka betul-betul mencari orang yang memiliki high level academic achievement. Jadi alhamdulillah prestasi-prestasi yang kita raih waktu S1 seperti Student Achievement Award dan alhamdulillah juga itu mendapat kesempatan bisa bekerja sama dengan Dr. Ismail mempresentasikan hasil research-nya di seminar nasional. Itu betul-betul kita jelaskan juga dan kenapa pilih Malaysia dan kenapa harus UKM. Dan sampai kenapa sih harus psikologi pendidikan, di situ kita jelaskan dengan runtut, jadi kita buat PowerPoint singkat yang kita jelaskan, nanti akan ada profesor tanya, dan kalau misalkan lolos research mau di mana, programnya akan seperti apa, penelitian akan seperti apa, itu kita harus betul-betul mempersiapkan diri dengan baik gitu. Dari interview itu harus ada kemampuan bahasa Inggris yang mendukung tentu saja, makanya kita harus memiliki excellent communication, baik di writing, reading, dan juga ini hal yang nggak mudah mungkin ya buat teman-teman di Indonesia. Jadi kalau nanti teman-teman mau daftar, masih ada waktu 1 tahun lagi mempersiapkan itu semua. Oke, baik. Sekian itu pengalaman dari kita untuk MTCP Scholarship di tahun 2021. Baik, dikembalikan ke Dr. Ismail. Terima kasih. Ya, terima kasih Gita sudah sharing terkait perjalanan beasiswa, mendapatkan beasiswa. Tentu Bapak Ibu saudara-saudari setiap tahun walaupun beasiswa yang sama ada saja perubahan, termasuk MTCP yang didapatkan oleh Gita tadi ada perubahan dari waktu ke waktu. Silahkan jikalau ada pertanyaan boleh langsung chat ke saya, boleh juga melalui chat box ataupun kemudian grup yang tersedia, ya, sehingga kemudian pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu saudara-saudari dapat ini dijawab langsung baik oleh Pak Dr. Syafrimen maupun dari Gita. Yang kedua tentu belajar di UKM ya banyak hal yang sama dengan di Indonesia, sehingga kemudian di antara kita memilih Malaysia itu seperti itu. Pertama soal makanan, tidak ada masalah karena nasi Padang, walaupun perlu waktu untuk terbiasa makan nasi India, nasi biryani dan sebagainya, tetapi lama-kelamaan juga setelah 2 tahun atau 3 tahun bahkan sudah mencari kalau tidak makan nasi biryani dalam 1 pekan. Yang kedua bahkan teman-teman yang dari Sulawesi Selatan di Bangi sendiri ada coto yang kita sebut di Sulawesi Selatan coto Makassar ya, tapi harganya yang mahal ya karena tidak sesuai dengan kantong mahasiswa ya, kita makan cotonya sekali sebulan atau bahkan kadang-kadang kalau pulang atau ada teman yang datang dari Sulawesi mereka bawa bumbu ya. Ini beberapa hal yang menjadi catatan-catatan sehingga kenapa di masa Dr. Syafrimen dan saya
kuliah di UKM kita sampai jumlahnya satu Malaysia itu ribuan orang Indonesia dan di mana-mana kita bisa bertemu. Ya, ada pertanyaan masing-masing satu untuk Dr. Syafrimen dan kemudian untuk Gita. Pertanyaan untuk Dr. Syafrimen adalah seperti apa proses pembimbingan di Malaysia ataupun di Universiti Kebangsaan Malaysia, di mana kalau kita di Indonesia kadang-kadang untuk bertemu dengan pembimbing itu sebuah perjuangan tersendiri. Itu untuk Dr. Syafrimen. Selanjutnya untuk Gita adalah mungkin bisa di-share ketika Gita mempersiapkan diri untuk beasiswa, apa saja yang dilakukan? Apakah memang aktif di organisasi, ataukah kemudian justru hanya memperbaiki IPK dan membuat profil akademik, atau seperti apa Halo, yang dilakukannya? dokter, sorry, sebelumnya, halo, dokter, sorry sebelumnya terputus pertanyaannya. Boleh Ya, tolong diulang pertanyaan sekali untuk lagi? kita, apakah selama kuliah di S1 dulu hanya sekedar kuliah dan rumah, ataukah justru juga mengembangkan diri di organisasi ekstra ataupun organisasi HMJ, PDEMA, atau apa yang ada istilahnya di Ciputat di sana, sehingga memperkuat profil untuk apply beasiswa ke MTCP. Kesempatan pertama saya mohonkan kesediaan Dr. Syafrimen, silahkan. Baik, terima kasih Dr. Ismail. Pertanyaan terkait dengan proses bimbingan ya. Proses bimbingan ini sepertinya dulu secara pribadi yang saya rasakan itu memang ada sedikit perbedaan ya. Mungkin banyak perbedaan ya, bukan sedikit perbedaan ya. Banyak perbedaan antara proses bimbingan yang dulu pernah kita rasakan waktu kita kuliah dan ketika kita berada di UKM. Yang berbeda itu menurut saya terutama itu adalah pengalaman dulu melakukan proses bimbingan itu terutama dalam research itu ada guidance untuk kita melakukan research itu mulai dari start melakukan research proses hingga tesis kita itu selesai ya, disertasi itu kita selesai kalau yang S3. Nah, dulu pengalaman pertama yang saya dapatkan itu waktu S2 kita itu melakukan research itu how to do literature review ya. Nah, itu luar biasa saya mendapatkan pengalaman di situ how to do literature review. Jadi waktu itu kita buat research tentang emotional intelligence. Di setiap hari itu selama 2 bulan saya diminta membaca 5 artikel every day. Jadi 5 artikel ilmiah harus saya baca terkait dengan berbagai research yang ada di berbagai negara di dunia terkait dengan emotional intelligence among teachers. Jadi research yang related terkait dengan emotional intelligence among teachers itu saya explore selama 2 bulan waktu itu 5 article every day start from hari kerja ya weekdays ya. Jadi Sabtu dan Minggu itu libur. Jadi artinya selama seminggu itu saya harus membaca 25 artikel ilmiah. Berarti 1 bulannya itu dikali 4 berarti dibaca itu sekitar 100 artikel. Jadi 2 bulan itu sudah baca sekitar 200 artikel ilmiah dari jurnal-jurnal yang high impact ya, bereputasi tinggi. Jadi mengenal jurnal-jurnal high impact itu di tahun 2002 yang tidak pernah kita kenal sebelumnya. Nah, itu terkait dengan proses bimbingan dan itu setiap minggu harus direport. Ya kan, harus dilaporkan setiap minggunya. Ya, sehingga itu yang hari ini menurut saya yang membekas pada diri saya sendiri dan juga bisa saya tularkan kepada mahasiswa saya how to do literature review ya. Nah, itu yang pertama. Dan itu memang terschedule ya, proses bimbingan itu terschedule. Kalau dulu itu saya masih ingat harinya itu adalah kalau tidak hari Selasa, hari Jumat. Jadi 2 kali seminggu. Jadi mau bertemu hari Selasa atau mau bertemu hari Jumat. Dan itu dipastikan kalau tidak ada hal-hal yang sangat urgent, kita pasti akan bertemu dengan dosen kita di hari tergantung dengan appointment Selasa ataupun Jumat.
Nah, itu pengalaman melakukan proses bimbingan. Kemudian yang kedua, setelah itu baru kita ketika menulis tesis dan disertasi itu kita baru belajar secara mendalam terkait dengan kuantitatif dan kualitatif or mixed method design. Nah, itu betul-betul ya kita belajar. Jadi biasanya dalam research yang kita lakukan waktu kita dulu belajar di S1 itu, kita sangat umum dalam melakukan menulis research metodologi itu. Kita hanya ngomong tentang kuantitatif, kualitatif, gitu ya. Tapi di sini kita tidak lagi seperti itu, tapi sudah deep. 3 payung besar penelitian itu betul-betul desain yang mana yang mau digunakan, kita harus paham dengan desain yang kita gunakan itu. Nah, itu dari sisi pengalaman ya, pengalaman melakukan proses bimbingan baik di S2 maupun di S3. Sehingga waktu itu saya berkesempatan ketika menerima beasiswa skim Zamalah itu, saya juga kontrak dari penerima skim Zamalah itu, saya harus berperan sebagai TA, teaching assistant. Ya, sebagai profesor saya itu mengajarkan riset metodologi, jadi saya harus membantu mengajarkan riset metodologi untuk mahasiswa master dan PhD yang mengambil kelas-kelas riset metodologi itu. Nah, itu manfaat yang saya rasakan ketika mengikuti proses bimbingan baik semasa S2 ya, semasa S2 dulu itu, sehingga semasa S3 itu saya sudah bisa membantu profesor di UKM di Fakulti Pendidikan sebagai TA-nya beliau, sebagai teaching assistant-nya beliau untuk membantu mengajarkan research metodologi. Mungkin itu, Dokter, pengalaman terkait dengan proses bimbingan. Terima kasih Dr. Syafrimen terkait info-info tentang UKM. Bapak Ibu, untuk info detail UKM, Pak Dr. Syafrimen memiliki lebih banyak berbanding saya karena beliau menyelesaikan S2 dan S3-nya di fakulti yang sama, di universitas yang sama. Dan tadi nanti sebelum kita akhiri, mohon Dr. Syafrimen sekali lagi cerita sedikit lagi tentang Permata Pintar terkait MEKI, ya, di mana kemudian Dr. Syafrimen juga melakukan publikasi di situ. Ya, tadi terkait selanjutnya terkait pertanyaan ke Gita, seperti apa proses-proses menyiapkan aplikasi beasiswa, termasuk keaktifan di organisasi ataupun baik ekstra maupun intra, apakah ini perlu dilakukan atau justru hanya dilihat dari GPA ataupun hanya dari IPK semata-mata. Sekali lagi saya persilakan ke Gita. Baik, terima kasih dokter. Untuk Gita, menurut saya memang lebih baik kalau masa S1 itu bukan hanya kuliah pulang gitu, tapi juga memang kuliah juga berorganisasi. Pada saat S1, Gita mencoba untuk balance antara akademik prestasi akademik dan juga prestasi non-akademik. Gita ikut organisasi untuk ekstra, saya salah satu anggota HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, memang salah satu organisasi mahasiswa Islam yang terbesar di Indonesia. Di Ciputat juga banyak teman-teman memang join organisasi itu. Selain itu saya juga aktif sebagai wakil ketua himpunan mahasiswa jurusan, juga menjadi salah satu ketua departemen BEM fakultas gitu. Jadi bukan cuma itu saja, actually, tapi saya juga ikut exchange. Alhamdulillah ikut program volunteer, pernah juga ke Malaysia menjadi guru selama 2 bulan sebelumnya, lalu pernah menjadi salah satu perwakilan Indonesia. Jadi waktu itu di tahun 2016 ada ASEAN Summit Presiden Pak Jokowi, tapi waktu itu juga ada tingkat mahasiswanya, dan saya salah satu mahasiswa yang terpilih untuk berangkat ke Filipina, presentasi mengenai pendidikan, karena memang fokus saya pendidikan. Jadi itu pengalaman-pengalaman itu mendukung dokumen-dokumen saya gitu. Saya juga tetap ikut kursus bahasa Inggris. Jadi waktu itu waktu S1 ikut asrama bahasa Inggris di Ciputat juga dulu pernah ada. Jadi benar-benar dari pagi setelah sholat subuh itu langsung masuk kelas, belajar bahasa Inggris, terus masuk kuliah dari pukul 7, pulang malam itu belajar bahasa Inggris lagi setiap hari, kayak menghafalkan vocab supaya
TOEFL-nya bagus, setelah lulus pun fokus juga belajar IELTS gitu. Memang perjuangan untuk mendapatkan beasiswa tidak mudah gitu. Tapi kalau misal kita terus berdoa juga berusaha, insya Allah memang akan dapat gitu. Jadi buat teman-teman semangat mempersiapkan mendapatkan beasiswa luar negeri, dan persiapannya memang harus dari jauh-jauh hari, dari jauh-jauh hari, prosesnya panjang, nggak bisa sebentar dan tiba-tiba dapat gitu. Baik, itu saja Dr. Ismail, saya kembalikan lagi. Ya. Terima kasih Gita. Kita masih buka satu sesi terkait itu sebelum yang lain memberi pertanyaan. Saya ada pertanyaan tadi ke Dr. Syafrimen terkait dengan Meki, terkait dengan bagaimana kemudian upaya kalau kita mau mendapatkan research assistant, karena masih ada tuh beasiswa research assistant. Dan seperti apa sih UKM ya University Kebangsaan Malaysia? Saya justru merasa at home ya. Andai saja Dr. Syafrimen punya masa, kita boleh kembali ke UKM ya, seperti kata Dr. Syafrimen, apakah sebagai postdoktoral dan sebagainya. Namun tentu lahan-lahan pekerjaan yang terbentang luas sehingga tidak memungkinkan kita kembali duduk di UKM. Satu hal catatan saya, Bapak Ibu, saudara-saudari, bahwa UKM itu sangat responsif ya orang-orangnya. Satu masa saya duduk di depan Fakulti Pendidikan, itu karena tidak ada kursi di situ, saya selonjoran. Ya, orang Indonesia kan biasa itu. Tapi justru ada profesor lewat menegur, wah kenapa duduk di situ? Saya justru jawab tidak ada kursi. Minggu depan itu sudah ada kursi dipasang semua di situ. Nah, ini contoh kecil betapa profesor itu melihat dan mengajukan ke pimpinan. Ya, itu yang membuat senang UKM itu ya, sehingga kemudian kita merasa bahwa UKM itu seperti second home lah bagi banyak orang, termasuk Dr. Syafrimen dan saya. Silakan Dr. Syafrimen. Ya, baik, Dokter. Terima kasih. Ya, terkait dengan riset assistant, sepertinya sampai hari ini masih ada ya. Mungkin nanti teman-teman bisa dieksplor. Tapi memang untuk riset assistant ini kita memang sama juga dengan yang disampaikan Gita tadi. Kita juga harus jeli mencari informasi siapa profesor-profesor yang hari ini sedang memegang grant research. Jadi kita memang tidak perlu malu bertanya gitu. Kalau saya boleh mengimbas kembali Dr. Ismail pengalaman saya, bagaimana cara saya mendapatkan sebagai RA itu, Dr. Ismail, itu hampir setiap pagi saya bersilaturahmi dengan ke bilik-bilik pensarah itu Dr. Ismail. Waktu itu di tahun 2002. Jadi pertama saya dengan penyelia saya sendiri berbincang, saya tanya siapa yang riset dosen-dosen yang di UKM ini yang hari ini sedang memiliki grant research yang memerlukan mahasiswa untuk bisa berkolaborasi bersama-sama membantu melakukan riset itu. Dan saya adalah salah seorang yang siap untuk melakukan riset bagian dari riset besar itu. Nah itu jadi kalau tadi Mbak Gita tadi menyampaikan proses untuk mempersiapkan diri untuk mendapatkan beasiswa itu tidak sebentar, rupanya untuk mendapatkan RA itu prosesnya juga seperti itu, harus rajin bersilaturahmi, berbincang, berdiskusi, tidak malu bertanya, kemudian need research kita itu di mana, kemudian siapa pensarah yang sesuai untuk kita menjadi research assistant beliau. Saya dulu memang karena grant research itu ada yang tidak panjang, saya pernah menjadi riset asisten itu kepada beberapa orang dosen yang ada di Fakulti Pendidikan itu, terutama yang tentu yang berkaitan dengan bidang saya gitu ya. Kemudian yang kedua yang disampaikan Dr. Ismail tadi itu memang terkait dengan MEKI, Malaysian Emotional Quotient Inventory, itu dulu hasil riset itu pertama itu dijadikan sebagai untuk cek
Emotional Intelligence seluruh mahasiswa baru di UKM, Dr. Ismail, di tahun 2004. Jadi saya pernah dulu waktu itu belum berbentuk online instrumennya itu, berarti masih berbentuk pencil and paper, paper and pencil. Jadi saya pernah menganalisis data itu puluhan ribu dulu yang saya key in ke dalam SPSS. Ya kan? Jadi tangan saya ini dulu sangat lincah untuk key in data ke SPSS, Dr. Ismail. Karena waktu itu 4.000 sampai 5.000 UKM menerima mahasiswa S1 setiap tahun. Itu ada sekitar 3 tahun berturut-turut itu menggunakan MECI untuk melihat emotional intelligence mahasiswa yang baru kuliah di tahun 1 di UKM. Kemudian yang kedua, MECI itu juga digunakan untuk seluruh kaki tangan UKM, baik dosen maupun support staff, untuk naik pangkat ya. Jadi untuk naik pangkat mereka harus mengambil ujian UKM itu. Jadi saya dulu orang-orang yang mau naik pangkat di UKM itu saya tahu itu dulu itu, karena saya yang nanti pasti menganalisis datanya itu, ya kan, dari apa? Kalau kita di Indonesia mungkin dari satu tingkat ke tingkat yang lain, satu tingkat ke tingkat itu mereka pasti mengambil dulu yang namanya ujian IQ, ya kan. Kemudian IQ itu juga digunakan oleh TDL ya, Tentara Derajat Laut Malaysia. Kemudian juga TUDM, kemudian Tentara Darat Malaysia. Jadi semua angkatan dulu, angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut itu mereka untuk naik pangkat juga menggunakan MECI, Malaysian Emotional Quotient Inventory. Itu juga nanti datang ke UKM. UKM yang akan menganalisis, ujiannya dilakukan di tempat mereka masing-masing, tapi nanti UKM yang akan menganalisis. Nah, ketika instrumen itu datang ke UKM, nanti saya akan melakukan analisisnya. Dan saya nanti akan membuat reportnya, ya kan, setiap bulan, paling tidak setiap 2 bulan itu pasti ada yang mengambil ujian itu. Kemudian juga terakhir ujian itu juga digunakan oleh kalau di kita Kementerian Pemberdayaan Perempuan ya. Kalau di Malaysia dulu Syahrizat waktu itu, Dr. Ismail, kalau Dr. Ismail masih ingat dengan Syahrizat Abdul Jalil. Jadi dulu kementerian di bawah Datuk Syahrizat itu dulu juga mengambil instrumen itu untuk digunakan untuk cek emotional intelligence kaki tangan beliau. Kemudian terakhir begitu saya akan pulang ke Indonesia itu di tahun-tahun akhir saya melaksanakan perkuliahan, itu ada sebuah riset dilakukan oleh dokter saya lupa nama beliau ya, tentang gifted student ya, tentang gifted student. Itu awal cikal bakalnya saya lupa nama beliau, data yang melakukan, beliau waktu itu melakukan riset PhD tentang gifted student. Beliau juga pensyarah di Fakulti Pendidikan, Profesor Nuria sebagai salah satu pembimbing beliau, dan akhirnya itulah yang menjadi cikal bakal hari ini Permata Pintar ya. Kalau kita pernah ke Permata Pintar, nah itu yang menjadi cikal bakal Permata Pintar. Dulu Permata Pintar itu waktu sebelum berada di pusat yang berada hari ini, dulu itu adanya di Fakulti Pendidikan. Ya, ada itu yang di lantai 2 itu di dekat bilik-bilik sumber itu. Nah, di situ dulu ada Ada lab di situ. Nah, situ dulu tempatnya Permata Pintar sebelum menjadi Permata Pintar seperti hari ini. Nah, itu hari ini sekarang kalau kita mendengar ada UKM 1, UKM 2, ya UKM 3 untuk menyaring anak-anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata disebut dengan gifted and talented student. Nah, hari ini salah satunya itu adalah ujiannya itu adalah MECI. MECI itu adalah UKM 2. UKM 2 itu adalah ujian emotional intelligence untuk menyaring, untuk melihat kecerdasan emosional anak-anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Nah, itu yang menjadi pengarah pertamanya itu adalah Profesor Dr. Datuk Nuriyah Muhammad Ishak, itu dulu pembimbing PhD saya, yang beliau yang mendirikan Pusat Permata Pintar itu dulu awalnya di Fakulti Pendidikan, sekarang sudah menjadi sebuah institut Permata Pintar yang hari ini pengarahnya itu adalah Prof. Madya Dr. Linda Muhammad Yusuf. Nah, itu PhD student satu batch dengan saya, beliau itu PM Rolinda.
Kami sama-sama satu bimbingan di bawah Prof. Nuriyah Muhammad Ishak yang menjadi pengarah Permata Pintar hari ini. Terima kasih Dr. Ismail, saya kembalikan. Terima kasih Dr. Syafrimin atas jawaban ini. Terakhir, dua pertanyaan masing-masing untuk Dr. Syafrimin dan Gita, dan juga sekaligus mohon closing statement-nya. Pertanyaannya Terputus lagi, adalah, dokter. Sorry. sudah terdengar di gawainya Gita? Dr. Rosada masih ada? Gita di situ? Sudah tidak ada. Yang masih ada Prof. Melur. Prof. Rosada Abdul Melur. Majid. Sekarang beliau timbalan dekannya. Rosada Abdul Majid masih ada? Siapa, sorry? Rosada Abdul Majid. Rosyada, kita belum jumpa sih, dokter. Tapi nanti kalau ada Dia isu. di pendidikan khas. Oh, Nah, sekarang beliau itu orang yang pertama melakukan riset tentang gifted and talented student di UKM. wow. Dan Kemarin itu kita yang baru. di-adopt menjadi Permata Pintar. Oh, oke. Hasil riset dia itu kemudian di follow up lagi oleh tim riset oleh Prof. Nuriyah. Dulu ada namanya salah seorang di Malaysia itu sangat pintar, selevel kelas 2 SD, namanya Adi dulu. Masya Jadi Allah. Adi itu bapaknya tidak mau dulu memasukkan anaknya sekolah karena takut anaknya bodoh. Nah, akhirnya Adi itu dilakukan riset oleh Prof. Nuriyah dan Prof. Zuria waktu itu, Dr. Ismail, termasuk PM Siti Rahayah waktu itu sebagai dekan. Jadi beliau melakukan riset bertiga ke Adi itu. Nah, itulah ide pertama di samping risetnya Dr. Rosada. Kemudian dilakukan riset dengan Adi. Nah, akhirnya muncul ide untuk mendirikan Permata Pintar yang didukung sepenuhnya oleh Kementerian waktu itu. Itulah berdirinya Permata Pintar hari ini. Masya Allah. Ya, ya. Wah, Jadi kemarin pelajaran yang kita ambil dari Dr. Syafrimin terkait dengan Permata Pintar itu adalah sebuah riset di perguruan tinggi itu kemudian berdampak bagi polisi, bagi kebijakan di tingkat pemerintah. Jadi penelitian-penelitian kita tidak hanya menjadi sebuah publikasi, tetapi memberi dampak kepada pemerintah. Terakhir, masing-masing satu pertanyaan untuk Dr. Syafrimin dan ya, silakan dokter. Hari ini konsep Permata Pintar itu sudah diimplementasikan di seluruh sekolah yang ada di Malaysia. Karena diasumsikan Permata Pintar itu kan sangat limited, ya, sangat sedikit bisa menampung orang. Dan hasil riset menunjukkan dimungkinkan di setiap sekolah itu akan ada anak-anak yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Nah, sehingga proses kurikulum kan cirinya itu ada differentiated curriculum, ya, differentiated proses, differentiated guru. Nah, akhirnya itu konsep itu sekarang diimplementasikan di berbagai sekolah biasa yang ada di seluruh Malaysia. Jadi Permata Pintar bukan hanya sebuah pusat yang hanya berada di UKM, tapi Permata Pintar itu hari ini konsepnya sudah digunakan di seluruh sekolah yang ada di bawah Kementerian Pendidikan di Malaysia. Terima kasih Dr. Syafrimin. Satu pertanyaan terakhir dan mohon diteruskan dengan closing statement adalah belajar tentu apalagi di tingkat pasca sarjana memerlukan perjuangannya karena pasti banyak hal tidak hanya dilihat dari sisi enaknya bahwa mendapatkan beasiswa, tetapi tentu perlu perjuangan dan sebagainya. Kira-kira pesan bagi para orang-orang yang lagi mencari beasiswa atau scholarship hunter, seperti apa motivasi yang harus ditumbuh kembangkan sehingga pada saat mendapatkan masalah kemudian tidak tiba-tiba berhenti lalu kemudian give up, menyerah seperti itu, karena ada 1-2 kasus juga teman-teman kita di UKM juga berhenti dan pulang tanpa mendapatkan gelar apa-apa. Ya, saya awali dari Gita dulu, silakan Gita. Oke, baik Dokter Ismail. Bagaimana sih tetap mempertahankan motivasi dan semangat kita belajar di sini? Tentu saja kita juga awalnya sebenarnya shock. Dulu kita pikir di UKM itu pakai bahasa Inggris, master ternyata bahasa Melayu. Jadi kita juga ada kesalahpahaman itu, agak kesulitan sedikit, tapi alhamdulillah bisa bertahan karena kita kembali ingat tujuan awal. Tujuan awal kita kuliah ke luar negeri itu apa?
semangatnya itu nanti jadi tetap bisa bertahan. Selain itu juga sokongan-sokongan dari pensyarah, teman-teman yang ada di sini gitu. Jadi kalau misalkan sedih, kita boleh sharing atau bertanya kepada teman-teman atau kakak-kakak di sini yang memang jauh lebih berpengalaman, berilmu juga gitu. Tadi juga dengar cerita Dokter Syahriman, semangat kita balik lagi gitu. Karena memang minggu lalu kita baru ketemu murid-murid Permata Pintar. Jadi baru tahu, oh ternyata murid-murid Permata Pintar ini baru ada dan ada keterlibatan mahasiswa dari Indonesia itu salah satu yang memang sangat luar biasa. Terus juga semangat belajarnya tetap ditingkatkan gitu. Meskipun sulit, karena hasil dari jerih payah kita itu nanti akan membuahkan hasil gitu. Sebelumnya kita yang merasa kesulitan di bahasa Melayu tapi tetap terus belajar, akhirnya juga actually sebenarnya kita salah satu research assistant juga di sini, alhamdulillah di bawah Dokter Syawal. Memang Dokter Syawal ini di FPN masih tergolong muda. Kita bantu project research dari Grand Sumitomo Jepang, dan penelitian kita nanti tuh akan berdampak 2 negara, baik Malaysia dan Jepang gitu. Semoga motivasi atau cerita dari Dr. Syafriman ini benar-benar bisa menginspirasi kita. Dan buat semua para pencari beasiswa, terus semangat dan ingat kembali niat ke awal. Insya Allah nanti Allah akan mempermudah dan memperlancar niat baik kita gitu. Baik, terima kasih. Kita kembalikan ke Dr. Ismail. Terima kasih Gita atas beberapa tips dan juga pengalamannya, bahwa boleh jadi semasa kuliah itu kita kemudian akan ada hal-hal yang mengganggu, atau boleh jadi kita shock, boleh jadi kita kemudian kaget dan seterusnya. Tetapi tips yang diberikan oleh Gita kembali ke niat awal, kenapa kemudian kita mau belajar ke luar negeri. Soal makanan mungkin tidak menjadi masalah penting di Malaysia, karena kita bisa makan nasi Padang, bahkan termasuk nasi biryani dan seterusnya. Hanya saja boleh jadi adalah kita belajar banyak hal, ya, namun ada semangat yang lain. Ada teman saya yang menyelesaikan S2 dan S3 di UKM itu kemudian mengajar mengaji. Ada juga yang menyelesaikan S2 dan S3 dengan menambal ban. Kalau di Indonesia disebut pres ban dalam ya. Jadi ternyata kemudian semangat-semangat itu membawa apa yang mereka inginkan. Termasuk ada satu teman di University Malaya, nah itu tugasnya mengurus berkas-berkas pernikahan. Kalau ketemu TKI mau menikah, dia ngurusi berkasnya. Namanya orang mau menikah, kadang-kadang memberi, kadang-kadang tidak, tapi dia justru bisa survive dan bisa di situ. Kalau ini mudah-mudahan suatu waktu kita bisa tulis, Bapak Ibu saudara-saudari, ada satu buku yang kumpulan cerita para alumnus dari Malaysia, namanya Belajar di Malaysia. Bisa di Google, bisa di download, dan itu free access. Selanjutnya saya mohonkan sekali lagi Dr. Syafriman untuk jawabannya dan sekaligus closing statement-nya. Ya, terima kasih Dokter. Sepertinya statement yang disampaikan kita tadi itu sangat relevan Dokter ya, kembali kepada niat awal kita ya, untuk tujuan kita belajar itu sesungguhnya apa. Sebenarnya kalau kita ingin melihat orang itu, jangan dilihat orang ketika melihat dia ketika berada di sukses ya, ketika dia sukses kita melihatnya itu. Tapi menurut saya orang yang perlu kita lihat itu adalah proses dia untuk mencapai sukses itu seperti apa. Tadi yang disampaikan Dr. Ismail itu, dulu tidak banyak tersedia beasiswa. Kalau kita hari ini pergi ke Batu Sangkar, itu rektor Batu Sangkar dari UKM, ya kan? Dari UKM, Profesor Dr. Joni Imamora. Beliau itu adalah salah seorang, kalau di Masjid UKM itu dulu ada namanya Indonesian Corner ya. Nah, itu di situ tempat kita berbincang, berdiskusi, teman-teman yang tidak ada beasiswa, itu ada namanya UKM Kampus 2. Ya, UKM Kampus 2 itu adalah University of Marriott ya. Di situ teman-teman kita tempat bekerja, tempat mencari nafkah, untuk menyambung hidup, dan juga ada di Ekotorial Bangi ya, itu juga tempat teman-teman juga mencari hidup. Saya juga pernah bekerja di situ, mendapatkan duit 4 ringgit 1 jam gitu Dokter ya. Nah, itu bentuk cara teman-teman kita dulu berjuang ya. Di PPI sama juga dengan Dr. Ismail, kita juga aktif dulu membantu teman-teman di PPI kita.
untuk sama-sama mensupport ya teman-teman kita untuk sama-sama bersemangat menyelesaikan studi di Malaysia. Nah, menurut saya apapun bidangnya, bidang pendidikan, bukan pendidikan, bisnis dan segala macam, itu tidak ada orang yang sukses begitu saja. Jadi perlu perjuangan, dan perjuangan itu didasari dengan niat yang tulus dan ikhlas, insya Allah akan berbuah dengan baik, dan buahnya itu akan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita ketika kita kembali ke Indonesia. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Syafrimen, terima kasih Gita dan kita semua. Mohon izin Dr. Syafrimen dan Gita, setelah ini saya unggah ke YouTube untuk bagi yang tidak bisa menyaksikan live, boleh menyimak sekali lagi terkait dengan diskusi kita pada malam hari ini. Yang kedua adalah salah satu yang menarik ataupun mungkin penciri UKM adalah sejak awal perguruan tinggi ini didirikan dalam rangka memartabatkan bahasa Melayu, sehingga kemudian bahasa Melayu menjadi bahasa utama dan pertama. Kalaupun kita mau menulis tesis atau disertasi dalam bahasa Inggris, maka itu harus mendapatkan kelulusan senat, sehingga orang-orang yang terbatas bahasa Inggrisnya boleh jadi bukan itu alasannya ya, tapi kalau seperti saya dengan bahasa Inggris yang terbatas, maka Universiti Kebangsaan Malaysia boleh menjadi pilihan yang sangat nyaman. Pengalaman-pengalaman dan juga kesempatan di UKM seperti melihat betapa seorang mahasiswa punya ruangan tersendiri. Nah, itu kan kemewahan yang kita tidak dapatkan di Indonesia di masa itu ya. Di masa sekarang sudah ada juga perguruan tinggi Indonesia yang menyiapkan. Belum lagi kemudian ada kulkas, ada kitchen set yang disiapkan, dan kita kemudian seperti berada di rumah. Begitu pula ketika kita tidak datang bimbingan dalam 1 bulan, justru pembimbing kita yang menelpon, mencari kita dan sebagainya, dan bertanya seperti apa progres kita dalam rangka penelitian yang kita lakukan. Nah, inilah yang boleh jadi menjadi pengalaman bagi kita, sehingga kita juga beberapa teman-teman dari alumni Malaysia menggunakan gaya ini ketika membimbing. Saya kalau membimbing skripsi, ya biasanya 1 bulan sekali mengecek progres mahasiswa, bukan mahasiswa yang melapor, justru saya yang mengeceknya. Nah, gaya-gaya itulah yang menjadikan kita semua hari ini saling memperkuat antara Malaysia dan Indonesia. Berita gembiranya hari ini UIN Sunan Ampel Surabaya baru saja 1 jurnalnya terindeks Scopus, jurnal teosofi, dan itu adalah kurang lebih ada dukungan dari teman-teman Malaysia, termasuk terakhir ada jurnal dari UIN Batu Sangkar sudah terindeks ke Scopus juga. Maka tentu banyak kesempatan belajar tentang Scopus, tapi salah satu yang memungkinkan kita belajar adalah kepada perguruan tinggi di Malaysia di masa itu, tahun 2006, 2008, 2009 itu kesempatan yang sangat bagus. Terima kasih kepada Gita, terima kasih kepada Dr. Syafrimen dan teman-teman dari Pemuda ICMI yang dulu namanya Masika ICMI yang telah turut bergabung, ada dari Aceh. Ya, begitu pula ada saudara saya Pak Sirajuddin dari UIN UIN Alauddin Makassar juga turut bergabung, dan teman-teman yang mempersiapkan acara ini. Acara diskusi kita diinisiasi oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Maros yang menyertakan perguruan tinggi di Maros. Ada 4 perguruan tinggi, ada STAI DDI, ada Universitas Muslim Maros, ada Stikes Salewangan, dan juga ada Institut Teknologi dan Kesehatan Permata Ilmu, dan juga turut mengundang perguruan tinggi lain dalam jejaring konsorsium pendidikan tinggi. Terima kasih atas kesediaan kita semua bersama-sama bergabung di live Zoom, dan juga yang nantinya akan menyimak melalui YouTube, dan mohon maaf atas segala kekurangan jikalau dalam memandu diskusi ini ada hal-hal yang kurang, ada hal-hal yang tersilap kata yang boleh jadi kemudian menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Terima kasih kepada Dr. Syafrimen, Gita, dan kita semua. Mudah-mudahan diskusi kita ini masih bisa berlanjut untuk selanjutnya, dan mudah-mudahan
pertemuan tatap maya melalui Zoom malam hari ini bisa diteruskan kita, karena ada puluhan kawan-kawan mahasiswa dan juga dosen dari Indonesia akan berkunjung ke UKM tanggal 4 dan 5 November yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu, mari kita tutup diskusi kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat beristirahat Bapak Ibu, saudara-saudari. Ya, assalamualaikum.